Halo guys. Dan by the way, fakta lucu tentang riding hari ini. Jadi kita janjian untuk bangun. Bentar, berisik. Jadi kita janjian untuk bangun jam 5 pagi. Tapi rasanya tidak ada faedahnya karena kita nyampe di sini tuh 5.48. Jadi kayak ya mending bangun 5.30 sih gitu, lumayan tidur 30 menit tambahan, ya nggak? Iya, makanya gue juga bingung sih sama itu. Jadi guys, biasanya kalau kita bangun jam 5 ya 5.10 udah jalan gitu. Cuman emang teman gue yang ini tuh suka iseng gitu. Dari zaman sekolah, hobinya emang passionnya tuh emang telat gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Dia mandi dulu lah, terus ngapain dulu lah, nggak tahu lah gue. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembicaraan kita. Jadi gue pengen mereview pengalaman gue 3 tahun make Z800 guys gitu. Dan gue baru dapat topiknya kapan? Tadi pagi. Sekarang masih pagi sih. Iya. Nah, jadi di sini gue akan bahas jadi awal pertama gue pakai rasanya gimana. Tapi Chan, lu nggak usah diem-diem aja, nggak apa-apa, ngobrol aja, ngobrol. Lu nimbrung nggak boleh. Jadi gue lagi nyoba posisi mic baru, semoga kedengeran buat kalian dan suara gue nggak terlalu mendem kayak kemarin, biar gue nggak dikatain suara gue kayak bencong. Jadi waktu itu ada yang komen di YouTube gue, bang suaranya jangan kayak bencong gitu. Oh yaudah, nih gue akan mengeluarkan suara asli gue gitu. Serem nggak suara gue? Serem. Kan kita mending lewat Radenitan atau lewat mana ya? Giant? Boleh? Ya udah, apa kanan sini ya. Iya. Ya udah. Kalau merah kita Radenitan. Kalau hijau kita kanan. Dekat merah kan? Merah kan? Karena gue sudah merasa ntar lagi akan menjadi merah. Emang gue jenius banget parah. Nah, back to topic. Jadi back to topic, gue pengen ngebahas vlog gue dulu ini. Nah, jadi gue akan bahas dari pertama kali gue dapat motor ini deh. Jadi kebetulan gue pas nyoba duduk di motor ini, motornya tuh udah pakai lowering kit dan gue nggak tahu. Jadi gue ngerasa motor ini kayak pendek dan beratnya tidak seberapa ya, pakai lowering kit tidak terlalu berasa gitu beratnya. Nah ternyata pas gue nyadar pakai lowering kit, gue ngerasa ya motornya bantet banget gitu. Kalau ya duduk enak, cuman kalau dari looks tuh kurang dan shocknya kerasa kayak lebih keras gitu guys. Nah ya udah, pas gue ganti jadi link shock standar, yang gue rasain motor ini jadi tinggi banget. Apalagi gue padahal tingginya sekitar 171 sampai 172 aja, masih ngerasa motor ini kayak tinggi banget gitu. Nah cuman gue ngerasa tetap bisa kok nyesuaiin badan lo pakai motor ini. Nggak sebegitu susah yang lo bayangin. Walau memang katanya motor ini paling berat di kelasnya, cuman menurut gue ini sesuatu yang bisa ditolerir lah. Paling kesusahan pas muter balik aja sih. Dulu awal-awal gue paling menghindari yang namanya putaran balik kalau pakai motor ini. Terus apa lagi ya? Apa gimana? Oh iya, fun fact, ini mobil pertama yang gue coba dan apa ya, bisa dibilang ya pertama gue punya lah. Dan menurut gue menurut gue ini motor ini memiliki intimidasi yang cukup rendah. Tapi bukan arti yang ada intimidasi ya, selama lu ngontrolnya benar ya motor ini tidak terlalu mengintimidasi diri lu sebenarnya. Karena gas dia tuh nggak seliar gas motor naked lainnya. Contohnya kayak MT-09 itu kalau lu gas dikit tuh pasti ban depannya bisa ngangkat. Nah cuma motor ini masih agak nurut gitu, masih agak jinak. Maaf ya, gue ambil ya bang. Lu dapetnya Tin? Oke. Nih misalnya gue bejek nih.
ban depannya nggak sampai ngangkat, kecuali gigi satu gue betot full dari pelan ya, itu pasti ngangkat. Cuma kalau kayak MT-09 gitu pasti ngangkat guys. Nah itu gitu. Terus secara handling motor ini kalau dibawa jalan jadi enteng kok, nggak berat ya nih, kayak masih flickable parah. Cuman ya memang perlu terbiasa sih. Dan lu pakai motor ini pasti ngerasa kayak lu mendominasi jalanan karena lu posisi tinggi banget guys gitu. Lu udah nempel ya? Oke, cakep. Oke. Gue berharap suara lu kedengeran sih ini, soalnya gue maksimum ini suara Sena gue udah budak gue. Jadi ya mohon maaf kalau gue bikin konten bukan konten ZX, tapi gue kebetulan lagi ada ide buat bikin konten Z800. Oh ya, kalau soal biaya, gue ngerasa biaya tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu ringan. Selama motor yang no problem, biaya murah. Kalau motornya problem, biaya gede. Gitu. Jadi ya, sebenarnya kayak servisnya itu servis ringan berkala itu cuman kayak range-nya menurut gue cuma 300 ribuan. Terus kalau dari sesuai buku panduan itu, dia itu jarak servis ganti olinya itu kayak per 6 bulan, oli dan filter. Jadi menurut gua satu semester sekali ya olinya 4 liter tergantung ganti apa. Kalau gua kebetulan pakai motor yang full synthetics itu bisa 1,1 juta lah. Cuman itu ya preferensi masing-masing. Kalau gua lebih prefer pakai full synthesis. Bahkan gue kalau pakai full motor 7100 tuh, gue pernah setahun gak servis, itu olinya masih merah-merah aja kok, dan masih bagus. Dan kebetulan emang odometernya nggak jalan banyak sih. Nah ya udah sih. Terus motornya rewel atau enggak? Sebenarnya enggak, cuman mungkin kebetulan yang unit yang gue dapet ini agak udah bermasalah sama owner sebelumnya, karena gue ya motor moge pertama dan gue nggak pengetahuan gue tentang moge itu masih kecil gitu. Jadi ya gue waktu itu asal beli, banyak kondisi yang belum perfect gitu, jadi masih banyak yang perlu gue bener-benerin gitu. Waktu itu pernah kayak ada masalah bad contact di sini, jadi kayak ya mesinnya bisa nyala banyak deh. Tapi ya overall kalau aduh merah guys. Oh ya, sama satu lagi nih, remnya ini bawaannya udah ABS, dan sampai sekarang gue belum pernah ganti kampas rem. Padahal gue udah bawa sekitar berapa nih, gue beli 7.000, ini udah 16.000. Berapa Cen? 16 kurang 17 betul, 16 kurang 7 iya 9. Nah, gue udah jalan 9.000, cuman gue belum pernah ganti kampas rem, dan remnya masih pakem. Menurut gue ini remnya kalau selama lu bawanya nggak kayak orang balap-balapan ngengong ya, remnya udah pakem, udah double disc juga. Menurut gue tidak wajib untuk mengganti rem Brembo untuk menggunakan motor ini kok guys. Masih enak banget. Cuman waktu itu rem gue sempet kayak nggak enak gitu, kayak ada angin, karena ya nggak tahu sih kenapa. Cuman itu tinggal dibeli aja kok. Sekali guys. Di bawah kabut juga masih bisa lu kontrol. Tidak mengerikan deh guys, mengerikan dikit sih, karena aduh wow, karena lu ngerasa kuantitas angin yang ada di depan lu itu banyak banget gitu. Dan gua kejauhan ya? Oke. Hebat juga lu. Apa? Lu mau beli quick shift gue? Oke bos.
Oh iya, kebetulan motor ini gue udah pakai quick shifter juga, udah pernah 2 kali ganti dan gak pernah masalah kok. Kalau gue gak pernah gosong atau gimana. Ya memang udah adaptif juga sih kayaknya ya, udah aftermarketnya udah cocok. Cuman ya itu bukan bagian dari review juga sih quick shifter.